Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendekatan dan Teori Perilaku. Saya Dinda Syafitri selaku moderator dan ada kedua teman saya yaitu Melisa Wandila dan Rahma Khairunisa. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan dibacakan oleh Melisa Wandila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi yang A, teori dua dimensi. 1. Konsiderasi dan struktur inisiasi. Kepemimpinan yang berorientasi kepada bawahan disebut sebagai kepemimpinan yang bergaya konsiderasi, sedangkan kepemimpinan yang hanya berorientasi terhadap pencapaian tugas dan hasil kerja adalah gaya kepemimpinan struktur inisiasi. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis menurut Jadwal dan Siegel Gibson dikutip Jurnal Ilmiah Manajemen menyatakan jika pemimpin tersebut agak murah hati dan penjelasannya mengenai rekan kerjanya nilai tinggi, maka kepemimpinan tersebut dikatakan berorientasi pada hubungan karyawan struktur konsiderasi. Jika nilai rendah, maka pemimpin tersebut dikatakan mempunyai motivasi terhadap tugas, struktur inisiasi. Konsiderasi karyawan biasanya rendah dan struktur inisiasi orientasi tugas, begitupun sebaliknya. Sedangkan keputusan kerja menurut Moh ADAS adalah perasaan seseorang terhadap pekerjaan, baik yang berasal dari diri sendiri maupun yang berhubungan dengan aspek-aspek pekerjaan dan kondisi lingkungan kerja yang menyebabkan karyawan tersebut merasa puas atau tidak puas. Perilaku pemimpin yang efektif melakukan inisiasi struktur adalah inisiasi struktur yang memperjelas peran tambahan akan meningkatkan kepuasan kerja. Inisiasi struktur akan menyurutkan kepuasan kerja pengikut ketika struktur tersebut sudah tersedia. Inisiasi struktur akan meningkatkan kinerja ketika tugas tidak jelas. Inisiasi struktur tidak akan mempengaruhi kinerja ketika tugas jelas. Dari uraian di atas pada butir 1 dan 2 dapat disimpulkan ada pengaruh gaya kepemimpinan struktur inisiasi terhadap kepuasan kerja. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya pembaca yang kedua yaitu akan dibacakan oleh saya sendiri. 2. Model leadership dan kontinum. 1. Pertama, pemimpin menonjolkan sisi ekstrim memengaruhi bawahannya dengan perilaku autokrasi. 2. Pemimpin menonjolkan mempengaruhi bawahannya dengan perilaku demokratis. Pada sistem yang pertama, pemimpin menonjolkan perilaku autokrasi, yaitu dengan memengaruhi bawahan menggunakan kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya. Sedangkan pada sisi ekstrim yang kedua, pemimpin menonjolkan perilaku demokratis, yaitu dengan memengaruhi bawahan menggunakan kebebasan bawahan. Yang ketiga, grafik kepemimpinan. Yang pertama, tingkat kematangan rendah. Yang kedua, tingkat kematangan rendah ke tingkat kematangan madya. Yang ketiga, tingkat kematangan madya ke tingkat kematangan tinggi. Dan yang keempat, tingkat kematangan tinggi atau R4. Yang keempat adalah sistem kepemimpinan menurut Likert. Yang pertama, eksploitatif autoritatif. Yang kedua, benevolent autoritatif. Yang ketiga, manajer konsultatif. Yang keempat, partisipatif group. Baiklah, pembaca selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma Khairunisa.
Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai teori 3 dimensi, yaitu yang pertama kelompok gaya dasar, yang kedua kelompok gaya efektif, dan yang ketiga kelompok gaya tak efektif. Selanjutnya masuk pada bagian C, yaitu kelemahan teori perilaku, yaitu model dan teori yang ditawarkan dipandang terlalu abstrak dan rumit untuk diterapkan. Kompleksitas perilaku manusia, pemilihan, serta pemahaman. Yang ketiga, kepemimpinan tidak efektif. Yang keempat, kalau moral dari efisiensi luntur. Yang kelima, konsep manajemen modern. Yang keenam, kompleksitas dari perilaku individual. Yang ketujuh, banyak konsep perilaku belum digunakan, merasa enggan untuk. Dan yang terakhir, membuat individu menjadi kurang profesional, terjadi ketidaksesuaian. Baik, selanjutnya yaitu bagian D, implikasi bagi pemimpin. Yaitu kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain. Seorang pemimpin yang efektif, dan yang terakhir, kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah video presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.